Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-18. Mari kita perhatikan Alkitab kita masing-masing. Kita akan membacakannya secara responsorial. Kami akan membacakan ayat yang ke-12 dan jemaat sekalian membacakan ayat yang ke-13 itulah sampai ke ayat yang ke-18 dengan judul perikop pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saudara-saudara yang dikasihi, janganlah sesat. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Salam bagi kita sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita sudah sampai di minggu Pasion. Ya, setelah kita melewati minggu Septuagesima dan juga minggu Sexagesima, yang mana bahwa saya yakin dan percaya semua kita sudah paham benar bahwa mengenal Allah, ya, mengenal Yesus haruslah secara menyeluruh, secara total. Dalam arti bahwa kita mengenal kuasa kemuliaannya, demikian juga kita mengenal penderitaan dan persiapan Yesus menyikapi peristiwa salib. Jadi minggu-minggu Pasion adalah minggu-minggu kesengsaraan Kristus, yang mana semua kita pun akan belajar dari kesengsaraan Kristus itu sendiri dalam menyikapi setiap pergumulan kehidupan kita. Jadi tema yang sampai pada kita yaitu bertahan dalam pencobaan. Ya, bertahan dalam pencobaan di sini mengajak kita melihat bahwa pencobaan bukan sebagai hukuman. Ya, pencobaan bukan sebagai hukuman, namun sebuah proses yang memang harus ada dalam perjalanan hidup kita. Ya, sebagai proses pemurnian iman untuk menerima mahkota kehidupan. Jadi, selaku anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Kristus Yesus, hidup kita tidaklah hanya sebatas dunia yang fana ini, tetapi ada yang menjadi tujuan hidup kita yang sesungguhnya, yaitu masuk ke dalam kehidupan kekal, yaitu bagaimana kita menang dalam setiap pencobaan-pencobaan yang tadi kami bilang bahwa pasti kita alami, dan itu sebagai proses pemurnian iman kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yakobus 1 ayat 12 sampai 18 ini, ya, bahwa penerima kitab Yakobus adalah 12.000 perantauan yang berdiaspora, ya, orang Yahudi, Kristen yang sedang mengalami penindasan sebagai pengikut Kristus. Mereka diuji
dan sering menjadi sasaran kebencian masyarakat Romawi. Ya, terjadi kesenjangan kehidupan dari segala aspek yang menciptakan tekanan mental. Ya, seakan mereka berkata, apakah Tuhan masih peduli? Jadi ketika begitu berat pencobaan yang mendatangkan penderitaan, pergumulan, seakan-akan sebagai anak yang takut akan Tuhan, sebagai orang yang takut akan Tuhan, terkadang kita langsung terhubung, ya, seperti sang pemilik kehidupan kita, yaitu Allah sendiri. Ya, seperti itu dia. Jadi di sini di ayat 12 tadi yang fokus menggunakan kata peirasmos, ya, itulah kata asli dari pencobaan dari bahasa Yunani, ya, yang berarti adalah ujian yang tujuannya untuk memperkuat, bukan untuk menggoda, gitu ya. Dan ada juga tadi kata pertama di ayat 12 ini dikatakan berbahagialah, ya, makarios itu kata aslinya. Jadi di sini bahwa dikatakan tadi berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Bagaimana ya? Kita sedang dalam menghadapi pencobaan, ya, yang mendatangkan pergumulan dan penderitaan, disuruh berbahagia. Nah, dicakap kalau berkata itu gitu ya. Tapi sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, ya, yang sedang berada di tengah-tengah perantauan karena begitu banyak penindasan, yang Paulus sebagai penulis surat ini mengajak seluruh orang-orang Kristen kala itu berbahagialah, ya, berbahagialah. Bagaimana bisa berbahagia seperti itu, ya? Jadi kata berbahagialah di sini, ya, merupakan suatu pola yang menggambarkan bahwa makna sukacita hanya bersumber dari Allah. Allah lah satu-satunya sumber ataupun alasan yang memampukan umatnya kala itu mampu berbahagia, ya. Dan orang yang bertahan lah yang berbahagia itu, ya. Kalau tidak bertahan, kalau tidak berdengung katanya dalam mencakap kalau, dia pasti tidak sampai kepada bahagia itu yang dimaksud. Ini secara dengan apa yang disampaikan oleh Yesus di tengah-tengah kebahagiaan sesungguhnya. Berbahagialah. Dengan begitu banyaknya pergumulan pencobaan, tetapi orang yang bertahan dalam iman kepada Kristus pasti mendapatkan makarios, pasti mendapatkan kebahagiaan yang bersumber dari Allah sendiri. Jadi dari di sini, ya, jelas bahwa orang-orang Kristen yang sedang mengalami penindasan, ya, dikucilkan, penganiayaan di perantauan itu, ya, bahwa mereka itu sedang dalam pencobaan yang berlangsung lama dan terus-menerus. Jadi ini istilahkan bisa seperti pajak, ya, besi yang diolah, dibakar sedemikian rupa untuk menghasilkan baja yang terlebih dahulu harus masuk ke dalam pembakaran yang sangat panas dan mengalami tekanan yang luar biasa. Jadi pencobaan yang dimaksud oleh yang fokus, ya, di suratnya ini, yaitu pencobaan yang mengalami begitu banyak hambatan, dianiaya, difitnah, diejek, ya, bahkan kurang diterima oleh masyarakat sekitar karena mereka ditimpa begitu banyak kemiskinan, baik dari segi ekonomi, ya, juga dari perbedaan status sosial antara Kristen dan Yahudi. Dan apa, ya, kalimat selanjutnya tadi dikatakan bahwa sebab apabila ia sudah tahan uji, ya, jadi di sini ada kata tahan uji ataupun terujilah karakternya ketika dia bertahan dalam menghadapi begitu banyaknya
pencobaan itu, ya, sehingga orang-orang yang teruji dan tahan uji dan yang mengasihi Allah dijanjikan dia akan menerima mahkota kehidupan. Jadi di sini ya, sebuah janji yang disampaikan oleh Allah ya kepada orang yang betul-betul bertahan dan bergantung ya, yang hanya mengharapkan kuasa dan pertolongan Allah dalam kehidupannya, pasti akan mendapatkan jaminan keselamatan ataupun upah dan tidak sia-sia ya. Kini genggu tenahe ya, tidak sia-sia bertahannya itu di dalam menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Jadi di sini ya disampaikan di ayat 13 ya sampai ayat 15 bahwa ketika seseorang itu dicobai, jangan dia berkata pencobaan ini datang dari Allah ya, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan Dia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi Yakobus di sini mengingatkan ya orang Kristen di perantauan itu bahwa ketika kamu begitu banyak menghadapi hambatan, ya, difitnah, diejek, disiksa, jangan katakan kamu sedang dicobai Allah. Ya, karena Allah sendiri tidak pernah mencobai. Ya. Tetapi itu bisa terjadi, ya, pencobaan itu dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dididik oleh itu. Jadi di sini orang-orang Kristen di perantauan betul-betul mengingatkan bahwa ketika seseorang tidak tahan uji, ya, tergoda akan cobaan yang mencobai dia, sebenarnya bukan datang dari Allah, tetapi ia dicobai oleh keinginannya sendiri. Ya, ini ibaratkan sebagai seperti kain di mata apa itu namanya ya, yang orang yang mancing, ya. Artinya bahwa godaan itu tidak bisa membawa kita jatuh ke dalam dosa kalau kita tidak terpikat, kalau kita tidak tergoda seperti itu. Jadi seperti Yesus ya, Yesus sendiri yang setelah dicobai di padang gurun ketika 40 hari 40 malam tidak makan, di situ Yesus sendiri tidak mampu dicobai oleh si iblis, sehingga dia pun tidak akan pernah mencobai siapapun. Jadi dari situ ketika kita pun sebagai anak Tuhan pada saat ini ketika banyak ya pencobaan menerpa kehidupan kita, ya, jangan sekali-sekali pernah kita merasa bahwa itu datang dari Allah, ya, tapi bisa saja itu datang dari keinginan kita sendiri yang terseret kita oleh rayuan si iblis sehingga membawa kita tidak betul-betul fokus kepada Allah. Jadi dari ayat ini ya dikatakan bahwa pencobaan ya memang adalah sesuatu yang tidak baik yang bertujuan untuk menjatuhkan seseorang, ya. Namun pernyataan yang disampaikan oleh Yakobus di sini bahwa orang yang dicobai itu ya bukanlah datangnya dari Tuhan, tapi datangnya dari keinginannya sendiri untuk berbuat hal-hal yang jahat. Jadi di sini jemaat yang dikasihi oleh Tuhan ya, ketika kita betul-betul tergoda ya, terseret, terpikat oleh keinginan, persetujuan, keinginan dan kehendak kita, maka dosa pasti terjadi. Ya, kita akan terpisah dengan Allah. Jadi ayat 16 ya dikatakan tadi di sini bahwa janganlah sesat. Jadi letak kesesatan yang ditegur oleh penulis Yakobus di sini itu tadi bahwa ketika kita mengalami begitu banyak pencobaan yang melahirkan penderitaan berbulan, ya, jangan sekali-sekali katakan itu datang dari Tuhan, tapi itu bisa datang dengan nafsu keinginan besar untuk tidak mampu kita mengelolanya.
Jadi di sini jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang seterusnya tadi dikatakan bahwa ayat 17 bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan kata Tuhan. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam bumi ini, ya, hal yang baik yang terjadi dalam kehidupan kita itu semua adalah sumber atau datangnya dari Allah sendiri. Ya. Bahkan Allah yang kita sembah, Allah yang kudus, Allah yang suci, yang padanya tidak ada sedikit pun yang kecurangan. Ketika memberikan yang baik tidak dibungkus dengan yang kegelapan. Ya. Artinya apa? Bahwa yang kami maksud ketika Allah memberikan sesuatu yang baik, isinya tidak pernah yang gelap seperti itu. Yang kelihatannya baik, tapi isinya tidak baik, tidak pernah. Ya. Jadi ketika sekalipun dalam kehidupan kita, ya, bahwa bagaimana, ya, seperti Ayub, ya, yang sosok pengikut Tuhan Yesus yang begitu saleh, ya, di mana iblis hendak mencobai Ayub, ya, karena menganggap bahwa kesalehannya adalah akibat dari segala kecukupan serta kebahagiaan yang diterimanya. Ya. Itu menurut si iblis, sehingga Allah mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub, ya, untuk memurnikan integritas Ayub sendiri. Sehingga apa? Ya, sehingga malapetaka satu persatu tadi kita baca bahwa menimpa Ayub dan keluarganya yang menghabiskan harta dan anak keturunannya. Tapi ketika tidak satu pun ada yang tersisa dari harta kekayaan Ayub itu, tapi penderitaan Ayub, ya, bukanlah karena Tuhan. Itulah yang dipahami, ya, yang dipercaya oleh Ayub sendiri. Tetapi itu adalah atas seizin Tuhan demi sebuah tujuan yang lebih besar, membuktikan integritasnya sendiri. Jadi kayak 20 tadi, ya, luar biasa bagaimana sikap Ayub, ya, respon Ayub ketika mendengar, ya, malapetaka satu-satu yang disampaikan oleh budak-budaknya, ya, bahwa Ayub berdiri, ya, dan mengoyakkan jubahnya dan mencukur rambut di kepalanya, kemudian sujud menyembah Allah. Luar biasa, ya. Kami ketika merenungkan firman ini sampai saya menangis. Kok bisa begitu Ayub, ya, gitu? Begitu malapetaka yang bertubi-tubi menimpanya, tapi tak ada satupun keluar dari mulutnya untuk menyalahkan Tuhan, bahkan menyalahkan si iblis, bahkan orang-orang Sheba dan orang Kasdim, bahkan angin puting beliung yang menimpa rumah anaknya berpesta, juga api yang menghanguskan unta-untanya seperti itu. Nah, jadi di sini terlihat sekali bagaimana iman yang betul-betul, ya, yang sudah sangat teruji dalam diri Ayub. Karena Ayub menyadari bahwa semua kekayaannya hanyalah pinjaman, ya. Dikatakan tadi bahwa manusia datang tanpa apa-apa dan pergi tanpa apa-apa. Jadi jelas sekali konsep kepemilikan apa yang dimiliki oleh Ayub dalam diri. Bahwa manusia tidak, ya, datang tanpa apa-apa dan pergi tanpa apa-apa. Ya. Jadi di sini jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada kemenangan moral yang terlihat dalam diri Ayub ayat 22 tadi, ya, bahwa dikatakan di sini dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut.
kami bilang Paulus sangat tertekan secara fisik dan mental pada saat menulis surat di jemaat Korintus ini, karena ia dituduh oleh pengajar palsu, menuduh bahwa dia begitu banyak menderita dan melakukan kerasulannya. Tetapi Paulus dalam menulis suratnya yang kedua ini, bahwa memulainya bukan dengan keluhan, melainkan dengan puji-pujian yang agung kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi di sini jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Paulus menunjukkan bahwa penderitaan yang datang kepadanya justru menjadi tempat baginya di mana kuasa Tuhan paling nyata. Jadi pemeliharaan Allah, Profi Denisia D katanya, sangat terlihat ketika banyak penderitaan datang kepada kita. Mampu gak berkata seperti itu ya, ketika begitu datang pencobaan yang menghasilkan penderitaan, kita rasakan bahwa ini adalah cara Tuhan untuk memurnikan iman, inilah cara Tuhan untuk menyatakan dirinya. Mampu ya? Atau tidak kita menyatakan seperti itu? Pasti mampu. Kalau saya secara pribadi sudah sampai pada level ini, ketika banyak pergumulan di tempat pelayanan saya, karena saya sering ke basis MKM ini dari basis sekolah Langkat. Mungkin ada kita di sini juga dari Langkat, 13 tahun kami di Langkat, di Kuala Langkat, daerah Bangun Mulia, daerah Bangun Mulia, daerah Putar Marik, dan terakhir sebagai ketua BPM dari Kuala Langkat, bahwa begitu banyak pencobaan penderitaan yang kami alami, tapi itu jadi batu loncatan bagi kami untuk lebih mengenal Allah yang memanggil kami sebagai hamba-Nya dan mematangkan panggilan kami menjadi hamba. Jadi ketika banyak pencobaan, kami secara pribadi sangat bersyukur. Berarti di sini saya sedang ditempa ini, seperti itu pemikiran dalam diri saya. Dan ketika aman-aman saja, berarti di situ ada sesuatu yang tidak benar. Jadi ketika banyak pergumulan, oke, saya siap. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa Allah sumber segala penghiburan yang dikatakan oleh Paulus tadi di suratnya ini, yang menyatakan bahwa Allah, Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Paulus di sini mendefinisikan Allah melalui hubungannya dengan Kristus, bahwa penderitaan kita hanya memiliki makna jika dilihat melalui penderitaan Kristus. Cakap kalau dengan PKB gitu sikunannya dibandingkan dengan perbedaan penderitaan sasaran yang dialami oleh Kristus. Jadi apapun yang kita hadapi harus kita sandingkan dengan apa yang dialami oleh Kristus sendiri. Jadi Allah yang dilayani oleh Paulus adalah Allah sumber segala penghiburan, paraklesis katanya, yang artinya bahwa seseorang yang dipanggil untuk berdiri di samping kita untuk memberi kuat. Jadi Roh Kudus yang sudah Tuhan utus ke tengah-tengah dunia, yang sudah menjadi teman penolong kita, sehingga dari segala lini kehidupan kita tetap mampu melihat bahwa itu semua dalam rangka pemurnian iman kita. Jadi yang terakhir jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa menjadi pengikut Kristus sebagai anak-anak Tuhan, yang bertahan dalam pencobaan sebagai tema kita, berarti kita tetap berdiri tegak meski badai menerjang. Bertahan dalam pencobaan artinya bahwa tetap mampu berdiri tegak meski badai menerjang. Dan pencobaan mungkin berat, tetapi Allah kita lebih besar. Dan Dia adalah Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Jadi mari kita pegang teguh janji Allah, bahwa di setiap ataupun di balik setiap ujian yang kita lalui dengan iman, ada mahkota kehidupan yang menanti. Amin. Dan yang Paulus tadi sudah sangat jelas memberikan prinsipnya.
Dan dari Paulus kita tadi melihat bahwa Paulus sudah memberikan kekuatan ya dengan kehadiran Roh Kudus Paraklesis yang menghibur kita dari setiap waktu. Jadi semua kita sebagai anak Tuhan, mari fokus pada Allah, bukan pada masalah. Ya, pencobaan sering kali memerlukan pandangan kita tentang siapa Tuhan, tetapi Ayub dan Paulus ya bertahan bukan karena mereka memahami mengapa mereka menderita, melainkan karena mereka tahu siapa Tuhan. Ya, dan Bapa yang kita sembah itu adalah Bapa yang tidak pernah berubah, Bapa yang berdaulat dan penuh belas kasihan, bertahan dimulai dengan keputusan untuk tetap mempercayai karakter Tuhan bahkan saat keadaan tidak baik sekalipun. Ya. Poin pesan yang kedua, ya, dari Yakobus dan Ayub tadi kita belajar bahwa ujian bukanlah tanda penolakan Tuhan. Ya, ujian bukanlah tanda penolakan Tuhan, melainkan sarana untuk menghasilkan tahan uji dan membuktikan integritas iman kita. Dan penderitaan ya seringkali menjadi api yang menghanguskan hal-hal yang tidak penting seperti ego kita, ya harta kita, status jabatan kita, dan menyisakan emas murni dalam karakter rohani kita. Dan yang terakhir poin ketiga sebagai pesan bahwa kita tidak dipanggil untuk bertahan dengan kekuatan otot kita sendiri. Ya, Yakobus tadi menjanjikan hikmat bagi yang meminta. Ya, dan Paulus memperkenalkan Allah sebagai Paraklesis, Dia yang berjalan di samping kita untuk memberi kekuatan. Bertahan dalam pencobaan adalah sebuah perjalanan bersama Tuhan yang pada akhirnya memampukan kita untuk menjadi saluran